Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ramai, Radio Publik milik bangsa. Barat. Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Sari berita, KM Bukit Raya kembali berlayar melayani rute dari dan ke Natuna setelah menyelesaikan proses docking atau perawatan rutin tahunan. Sementara berita lainnya, penjualan cumi kering keluar daerah dari pelaku usaha di Midai mencapai hingga 10 ton per tahunnya. Dari Semampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, KM Bukit Raya kembali berlayar melayani rute dari dan ke Natuna setelah menyelesaikan proses docking atau perawatan rutin tahunan. Selengkapnya, laporan reporter Analia Widi. KM Bukit Raya kembali beroperasi melayani masyarakat dari dan ke Natuna setelah menyelesaikan proses docking. Kapal milik PT Pelni ini mulai berlayar kembali menyusul rampungnya perawatan rutin tahunan. Kepada RRI, Kepala Pelni Cabang Tanjung Pinang Putra Kencana menjelaskan bahwa KM Bukit Raya mulai beroperasi sejak 25 Juli 2025 lalu dengan keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk KM Bukit Raya sudah mulai beroperasi tanggal 25 Juli yang lalu, sudah berangkat dari Tanjung Priok dan tanggal 27 kemarin sore tiba di Pelabuhan Kijang. Namun untuk penyesuaian employ-nya, kapal hanya berlayar sampai Letung, kembali Kijang, Belitung, Priok, dan nanti kembalinya dari Priok akan mengikuti employ normalnya. Putra Kencana juga menghimbau sehubungan dengan kembali beroperasinya KM Bukit Raya, masyarakat atau pengguna jasa transportasi ini disarankan dapat menggunakan aplikasi Pelni Mobile untuk pembelian tiket dan proses check-in agar perjalanan lebih praktis dan tertib. Dengan sudah beroperasinya KM Bukit Raya, kami persilakan untuk menggunakan Pelni Mobile dalam pembelian tiket, pengecekan jadwal, melakukan check-in dan atau proses boarding online, sehingga mempermudah dalam hal proses check-in dan pembelian tiketnya, sehingga tidak perlu ngantri untuk pencetakan tiket dan check-innya. Dengan kembali beroperasinya KM Bukit Raya, diharapkan mobilitas masyarakat khususnya dari dan ke Natuna kembali dapat berjalan lancar dan pelayanan transportasi laut semakin optimal untuk di wilayah ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Pendengar, kami sampaikan berita lainnya, penjualan cumi kering keluar daerah dari pelaku usaha di Midai mencapai hingga 10 ton per tahunnya. Selengkapnya, laporan reporter Aprizal. Berjalan kurang lebih 3 tahun, usaha cumi kering milik Hendra Alfasi, warga Desa Batu Belanak, Kecamatan Suamidai, Kabupaten Natuna, saat ini telah membuahkan hasil. Saat dikonfirmasi RRI Selasa pagi, Hendra mengatakan,
untuk usaha cumi kering miliknya per 1 klam atau 15 hari bulan bisa memproduksi sebanyak 500 kg hingga 1 ton cumi kering. Alhamdulillah kita berjalan 3 tahun. 3 tahun. Satu lam itu kadang 500 sampai 1 ton. 1 lam. Kan? Sementara itu, dalam proses pasokan hingga produksi, dikatakan Hendra, tidak ada kendala. Hanya saja untuk pendapatan hasil tangkap dari laut, dikarenakan masalah kapal rawai cumi yang masuk terlalu jauh hingga keluar batas zona tangkap nelayan tradisional. Kalau dalam tuh prosesnya udah tak ada. Kan masalahnya tahun kemarin pernah penghasilan dari laut lah ya kan. Masalah kapal cumi itu aja. Kapal cumi itu Terlalu jauh ke zona kapal ya. Tahun ini kan kapal tuh agak jauh. Hasilnya pun jauh lumayan. Kalau tahun lalu memang hampir 1 tahun tak dapat mie deh. Sementara itu untuk pemasaran cumi kering yang sudah dikemas dalam paket yang dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya itu nantinya akan dikirim ke sejumlah daerah seperti ke Batam, Tanjung Pinang, hingga Kalimantan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pendengar, selama pelaksanaan operasi Patuh Seligi 2025, Samsat Natuna turut mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap Samsat Natuna, Alpiuzamari. Pak, terkait operasi Patuh Seligi ini, dari Samsat Natuna sendiri, bagaimana Pak dalam hal koordinasinya atau hubungannya begitu, khususnya kepada masyarakat Natuna? Apakah ini juga mengakibatkan atau berdampak terhadap masyarakat yang akhirnya taat membayar pajak? Terima kasih. Dalam Patuh Seligi ini kan memang ini adalah kegiatan dari lantas seluruh Kepri ya. Tapi kami di PT PDD Natuna ikut memuncing mereka kegiatan ini dalam hal kebetulan kan di Provinsi Kepri lagi ada program pemutihan pajak yang dimana rata-rata kan ada penghapusan denda, pengurangan denda ada yang 50%, ada yang 40% sampai ke 10%, bahkan ada yang dibuang 100% di bawah tahun 2019. Jadi kami hanya ikut memboncengi kegiatan lantas ini gitu, agar masyarakat lebih mengetahui bahwa ada program ini juga untuk membantu pihak kepolisian dalam hal ketaatan berlalu lintas di jalan raya. Kalau dari dampak secara signifikan data begitu, apakah ada data yang masuk berapa jadi masyarakat mengalami peningkatan begitu membayar pajak? Memang signifikan tidak terlalu nampak lah, cuma mereka baru sekedar bertanya atau ingin mengetahui berapa yang harus mereka bayar. Karena mungkin itu juga bisa kita lihat dari keadaan ekonomi yang begitu agak merosotnya ya. Jadi mungkin ada pertimbangan bagi mereka, jadi mereka harus mengetahui dulu berapa yang harus mereka persiapkan gitu. Mudah-mudahan sudah mereka mengetahui, mereka bisa mempersiapkan itu, karena kan program ini akan berakhir di 15 November. Ya. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Natuna mengingat program pemutihan pajak ini masih cukup panjang juga sebenarnya waktunya. Kami berharap dengan masyarakat Natuna pada khususnya, marilah memanfaatkan program pemutihan ini. Kalaupun tidak mengetahui berapa jumlah besar pajaknya, boleh datang ke kami ataupun melalui telepon yang telah kami sediakan. Jangan malu bertanya dan jangan segan bertanya, karena ini kan selain pajak ini dari masyarakat untuk masyarakat juga. Apalagi dengan pembagian hasil sekarang menurut undang-undang HKPD ini, hubungan pusat dan daerah. Apabila masyarakat Natuna ini tidak membayar pajak begitu banyak, maka jangan berharaplah pembangunan itu. Jadi kalau kita tidak betul-betul tidak ada kesadaran dari kita untuk membayar pajak, jangan berharap dengan pemerintah saja, karena uang pajak itu akan kembali ke daerah masing-masing.
Baik, pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Ekspedisi Rupiah Berdaulat ERB 2025 menyentuh Pulau Subi, salah satu pulau terluar dan berpenghuni di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Jumat 25 Juli 2025 belum lama ini. Menggunakan KRI Hasan Basri 382, Bank Indonesia BI bersama TNI AL membawa uang baru layak dar serta misi penting dinamakan kecintaan terhadap mata uang nasional rupiah. Ketua Tim ERB BI Kepri Sopyan Hadi memimpin langsung sosialisasi bertajuk Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah atau CBP di hadapan warga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Pulau Subi. Dalam kegiatan ekspedisi, BI juga berhasil menukar uang lusuh milik warga senilai lebih kurang 1 miliar rupiah. Acara edukasi CBP yang dilaksanakan diikuti oleh dari 100 peserta, mulai dari Muspika, Lurah, Kades, Ketua PKK, tokoh posyandu, hingga masyarakat umum. Materi yang disampaikan antara lain bahaya uang palsu, mengenali ciri uang asli, dan mengapa kita harus bangga menggunakan rupiah. Ekspedisi yang dilepas dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam pada 22 Juli 2025 lalu ini menempuh rute sejauh 1.105 nautical miles, menyambangi 5 pulau prioritas di Kepri, diantaranya Tarempa, Midai, Subi Besar, Tambelan, dan Singkep. Komandan KRI Hasan Basri 382 Letkol Laut Pelaut Zunaidi Syah Sanggail menyatakan kesiapan penuh kapal berjenis penghancur anti kapal selam ini dalam mendukung ekspedisi nasional. Pulau Subi terdiri dari Subi Besar dan Subi Kecil, menjadi lokasi yang strategis dalam ekspedisi karena dermaganya kini mampu disandari kapal besar seperti KRI Hasan Basri. Sementara itu, Camat Subi Haji Saifuddin mengapresiasi tinggi kehadiran ERB dan berharap ada kenangan fisik yang tertinggal. Ekspedisi ini adalah yang ke-11 kalinya dilakukan BI di Kepri dan menjadi bagian dari 91 pulau yang ditargetkan secara nasional dalam rangkaian ERB 2025. Sejak 2012, program ini telah menjangkau lebih dari 655 pulau di seluruh Nusantara. Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif, pembagian kaos cinta rupiah, dan bantuan sembako kepada peserta. Baik, pendengar, kami sampaikan berita yang lainnya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan, personil TNI AU di Natuna melaksanakan ziarah dan tabur bunga di TMP Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri pada Senin 28 Juli 2025 kemarin. Kegiatan ziarah dipimpin Komandan Satuan Radar 212 Ranai, Letkol Lek Javonlin Nainggolan SMMI Pol sebagai penghormatan kepada para pahlawan TNI AU. Ketua PIA Ardiagarini Cabang 17 D1 Lanut Raden Sajat Nyonya Dewi Ketut Adiasa I Ketut Adiasa Ambara turut hadir dalam kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Ranai. Kegiatan diikuti peleton perwira menengah termasuk Komandan dan Hanut 477 Kopasgat sebagai Letkol Pas Amrin Esos MM, Kadis Pers Mayor ADM Parlin Eka Putra, kemudian Kadis Log Letkol Kal Patkur Arifin AMD, Kadis Pat Dirga Letkol Penerbang Susilo Bekti M. Han, Kerumkit Letkol Kes Dr. Tony Baskoro SPPD, dan Sat Pomau serta dan Sat Hanlan. Peserta lainnya terdiri dari peleton perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil dari Lanut Raden Sajat,
kemudian Satrat 212 serta Denhanut 477 Kopasgat. Barisan ibu-ibu Pia Ardiagarini dari lingkungan Lanutra dan Sajat juga ambil bagian dalam penghormatan tersebut. Ziarah ke makam pahlawan tersebut merupakan bentuk nyata penghayatan nilai-nilai perjuangan TNI AU dari masa ke masa, dan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat TNI AU ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis dalam menjaga kehormatan dan jati diri bangsa. Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. KM Bukit Raya kembali berlayar melayani rute dari dan ke Natuna setelah menyelesaikan proses docking atau perawatan rutin tahunan. Penjualan cumi kering keluar daerah dari pelaku usaha di Midai mencapai hingga 10 ton per tahunnya. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ramai, Radio Publik milik bangsa. Pancasila